Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Guru, tentunya masih dalam pembelajaran online bersama Sahabat Alam. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesabaran sehingga masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Amin. Baiklah sahabat alam, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu puasa. Betul, puasa itu selain menahan haus dan lapar, kita juga harus bisa mengendalikan hawa nafsu, seperti tidak boleh marah-marah ataupun mengeluh. Nah, selain itu, puasa juga bisa mengajarkan kepada kita agar lebih mencintai orang miskin. Kenapa demikian? Apa buktinya? Ya, buktinya adalah ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, maka kita akan merasakan kelaparan, kehausan, bahkan tubuh kita akan menjadi lemas, tidak berdaya. Nah, semua itu adalah yang dirasakan oleh mereka ketika mereka tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai minuman, bahkan tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Nah, dengan berpuasa, kita diharapkan dapat merasakan penderitaan yang mereka alami, sehingga kita bisa menumbuhkan rasa kasih sayang dan peduli terhadap mereka. Nah, sahabat alam, kali ini Bu Guru punya kisah, yaitu tentang cerita seorang anak SD yang peduli dengan orang miskin. Kira-kira bagaimanakah ceritanya? Ikutin terus pembelajaran online bersama Bu Guru, tentunya hanya di channel Sahabat Alam. Nah, anak-anak, jadi begini ceritanya. Pada suatu hari, usai sholat Jumat, ada seorang bapak-bapak yang sedang duduk di depan masjid. Lalu bapak itu melihat ada seorang nenek yang sedang berjualan. Kemudian ada seorang anak menghampiri sang nenek dan membeli kuenya. Didengarlah percakapan antara mereka ya. "Nek, kuenya berapaan?" kata sang anak. Lalu nenek pun menjawab, "Kuenya satunya 5.000 rupiah, cu." "Oh, kalau begitu saya beli 10 ya, Nek," kata sang anak. "Ini uangnya." Sang anak pun mengeluarkan selembar uang senilai 50.000. "Tapi kuenya buat nenek saja, nanti kan bisa dijual lagi." Kenapa anak itu memberikan kuenya kembali? Ya, karena dia memang berniat untuk bersedekah. Kemudian nenek pun menjawab, "Terima kasih cu, ini rezeki cucu saya yang sedang sakit. Ini buat membeli obat cucu saya. Terima kasih nak." "Terima kasih kembali," kata anak itu pun kemudian berpamitan dan mencium tangan si nenek. Nah, mendengar hal itu kemudian sang bapak pun terus menghampiri si anak tadi dan bertanya, "Dek, apakah uang jajan kamu seharinya sebesar 50.000? Tanya sang bapak. "Tidak pak, uang jajan saya seharinya 10.000. "Loh, berarti tadi uang jajan kamu itu sejak hari Senin dong?" kata bapak itu lagi. "Benar pak, jadi uang jajan saya kumpulkan supaya saya bisa bersedekah di setiap hari Jumat sebesar 50.000 karena saya sudah bawa bekal dari rumah." "Oh seperti itu, ya sudah, uang kamu bapak ganti ya. Ini buat kamu." Bapak itu mengeluarkan uang 50.000 ingin bersedekah pada adik itu. Tetapi sang anak pun menolak. "Tidak pak, terima kasih. Uang ini buat bapak saja yang lebih menggunakannya. Karena saya masih kecil, jadi saya tidak memerlukan uang itu," kata anak itu pun menolak dengan lembut. Kemudian sang bapak pun ini masih penasaran. Kenapa anak sekecil dia kok bisa berpikiran seperti itu? Kenapa? Apa tujuannya? "Kenapa kamu melakukan seperti itu nak? Apa tujuan kamu?" "Saya kepingin menghadiahkan pahala saya untuk ibu saya yang sudah meninggal pak." Mendengar akan hal itu, sang bapak pun sangat terkagum-kagum. Dalam hatinya pun beliau berpikir anak ini begitu cerdas dan mulia. Lalu si anak pun berpamitan untuk kembali ke kelasnya dan mencium tangan sang bapak tadi. Kemudian bapak itu melihat si nenek itu sedang berada di apotek yang tidak jauh dari situ.
Lalu Bapak pun menghampiri apotek tersebut dan bertanya kepada Mbak kasirnya, "Mbak, berapa harga obat yang nenek beli tadi?" "Harganya 40.000 Pak." Kemudian sang bapak mengeluarkan uang 50.000 dan membayar obat si nenek tadi dan berkata, "Nanti kembaliannya untuk si nenek saja ya." Iya, sebelum si nenek tahu dan mengucapkan terima kasih kepada bapak itu, tetapi bapak itu lekas pergi dan berpikir dalam hatinya, mudah-mudahan pahalanya bisa dihadiahkan untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, begitu ceritanya sahabat alam. Jadi, pembelajaran apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah tersebut? Tentunya banyak sekali, bukan? Jadi, kita diajarkan agar lebih mencintai orang-orang miskin di sekitar kita. Kita juga diajarkan dari sang anak tadi berlaku yang sopan, santun terhadap yang lebih tua. Dan juga jangan lupa anak-anak, anak tadi mengajarkan kepada kita rajin menabung dan rajin bersedekah di hari Jumat. Tentunya anak-anak kalau di sekolahan juga ya diajarkan sama Bapak Ibu guru agar memberi infak pada hari Jumat. Nah, kisah tadi sangat menginspirasi kepada kita semua agar mengumpulkan sedikit demi sedikit tabungan kita supaya bisa membantu orang-orang miskin di sekitar kita. Nah, kita bisa menghadiahkannya kepada orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kita, atau sebagai tabungan amal kita, tabungan ibadah kita, tabungan pahala kita di akhirat kelak. Baik sahabat alam, demikian pembelajaran yang bisa kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang puasa mengajarkan kita agar lebih mencintai kepada orang-orang miskin. Baik, jangan lupa ikutin terus pembelajaran selanjutnya bersama Bu Guru, tentunya dengan kisah-kisah inspiratif yang lainnya. Tentunya hanya di channel Sahabat Alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.